cuman ternyata terkendala oleh kornea mata saya yang tipis. Jadi otomatis pada saat kita lakukan lasik itu nggak sampai buat nol. Oke, perkenalkan nama saya Zulkarnain. Aktivitas saya sehari-hari itu sebagai seorang ASN dan juga sebagai seorang entrepreneur. Kalau kendala mata itu kalau sekarang itu minusnya itu 4,5, jadi sebenarnya bagi saya sudah lumayan mengganggu karena saya nggak bisa lepas dari kacamata kecuali tidur gitu. Sebenarnya kalau mengganggu sih enggak, karena kan kita pakai kacamata. Cuman pakai kacamata juga itu ribetnya ada beberapa kan, kayak misalnya kita harus rajin bersihin kacamata kayak gitu. Seperti itu aja sih ininya, terus juga membuat lebih nggak kurang nyaman sih kalau pakai kacamata terus setiap hari. Target sisa 2,5 ini 225 ini ya. Iya. Jadi katanya kalau misalkan alatnya mereka belum ada yang lebih canggih kata mereka. Jadi Oke, gini, kemarin itu kan saya memang sudah ada plan untuk lasik. Jadi kemarin itu sudah saya pralasik di rumah sakit Palembang ini. Cuman ternyata terkendala oleh kornea mata saya yang tipis. Jadi otomatis pada saat kita lakukan lasik itu nggak sampai buat nol minusnya. Jadi nggak sampai maksimal, itu paling cuman bisa dikurangin sekitar 1,25. Jadi masih ada sisa 3,75 lebih kurang untuk minusnya. Jadi dari rumah sakit di Palembang itu disaranin saya ke Ciputra di Jakarta. Nah di Ciputra, karena kan kalau di Palembang itu katanya malah di Sumsel ini katanya belum ada alat yang lebih canggih, belum ada yang bisa sampai kalau kornea tipis itu dia dibuat sampai ke nol. Jadi disarankan untuk di Ciputra. Nah kebetulan kemarin saya lihat ada iklan ini di sosmed kan, ada salah satu apa namanya Orthoke Vio yang cabang Palembang katanya baru buka. Nah, itu bisa mengatasi masalah mata minus. Jadi saya coba datang ke sini, siapa tahu kan dengan terapi Orthoke ini bisa mengurangi mata minus saya tanpa melakukan operasi. Tadi disarankan oleh dokter karena posisi umur kita sudah di atas 30 ya. Jadi kata dokternya memang sebenarnya Orthoke ini itu diprioritaskan untuk anak-anak karena dia ada apa namanya ada step by step gitu untuk apa namanya mengurangi mata minusnya nggak instan. Sedangkan kondisi saya itu mobilitasnya lumayan tinggi, baik siang ataupun malam kan lumayan banyak ini kerjaan karena sebagai seorang pegawai juga kan, sebagai yang entrepreneur yang punya beberapa banyak toko, otomatis kan mobilitasnya lumayan tinggi. Dan itu sebenarnya dibilang kurang pasti juga enggak, cuman istilahnya karena itu butuh proses, jadi mungkin nanti sedikit mengganggu kegiatan kita pada malam hari, misalnya kita pada saat berkendara, karena kan pada saat dia proses maintenance itu kan nanti mata kita silap pada saat kena sinar matahari, kena sinar lampu atau seperti itu katanya. Jadi memang tadi disarankan oleh dokter kalau memang misalnya nanti operasi lasiknya nanti nggak bisa karena kondisi mata atau segala macam itu, nanti baru boleh kita lanjutkan di terapi di Orthoke ini. Karena kalau Orthoke ini kan katanya kata dokternya itu bukan operasi, tapi itu treatment dan tidak mengurangi dari volume mata kita itu sendiri. Tapi kalau misalkan lasik itu kan itu mengurangi, otomatis nanti untuk retina mata kita tuh berubah ketebalannya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk lebih amannya sih lebih amannya di Orthoke, cuman prosesnya mungkin yang lebih apa namanya lebih lama gitu. Ya sebenarnya kalau untuk mata itu sebenarnya termasuk investasi ya, memang bukan salah juga sebenarnya kan, karena memang kondisi kesehatan mata kita kan, cuman saya pikir dengan mata sehat itu merupakan suatu anugerah dan bonus. Jadi apa salahnya kita sudah kerja susah cari uang, sudah ini kita memberikan reward untuk diri kita sendiri dengan apa namanya memberikan menyehatkan kembali mata kita. Itu saya pikir sih sebenarnya wajar, apalagi kalau misalkan memang kita ada dananya seperti itu. Apa salahnya kita coba. Mudah-mudahan dengan misalkan kita melakukan operasi lasik ataupun terapi Orthoke ini bisa mengembalikan kesehatan mata kita.